warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman semua yang ada di rumah. Oke, perkenalkan, nama aku Fianto Kumalasari. Aku mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika. Seperti biasa, aku ini akan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan oleh dosen aku, yaitu Pak Brian Givan. Nah, sekarang itu tentang pembahasan manajemen kas di mata kuliah manajemen keuangan. Sebelum itu kita harus tahu apa itu definisi dari kas. Kas merupakan salah satu aktiva yang paling liquid atau paling lancar yang bisa digunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan, atau bisa juga dibilang kas itu aset atau aktiva yang paling gampang cair dan paling kalau perusahaan lagi butuh nih, ini gampang banget untuk dicairkan. Nah, di kas itu ada yang namanya aliran kas. Aliran kas itu ada dua macam. Yang pertama, aliran kas masuk, kas inflow. Yang kedua adalah aliran kas keluar, kas outflow. Nah, di sini kas inflow itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kas inflow continue. Ini lebih kepada hasil penjualan produk secara tunai atau penerimaan piutang. Nah, yang kedua adalah aliran kas masuk intermittent. Ini tuh lebih kepada kayak penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai. Terus ada juga penjualan saham penerimaan beredar dari bank. Terus abis itu kredit dari bank atau pendapatan dari penyertaan pemilik perusahaan. Di manajemen kas didefinisikan sebagai pengoptimasian penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini terjadi tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kasnya. Di manajemen kas ini ada dua tujuan. Yang pertama likuiditas, yang kedua adalah earning. Nah, yang pertama likuiditas. Manajemen seharus secara sadar menjaga likuiditas dan kas yang ada dalam perusahaan. Sedangkan earning, perusahaan diarahkan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan kas yang dikeluarkan. Nah, selain itu juga manajemen harus menjamin pembayaran yang dilakukan itu secara kredit. Selanjutnya adalah safety level of cash balance. Jadi saldo kas minimum yang diperlukan oleh perusahaan untuk melindungi perusahaan dari kesalahan-kesalahan saldo kas. Jadi hal ini tuh sebaiknya ditetapkan untuk periode normal atau periode puncak. Nah, periode puncak itu adalah periode di mana kebutuhan kas itu meningkat atau memuncak nih. Nah, rumusnya itu jumlah hari yang diinginkan dikali rata-rata harian pengeluaran kas. Nah, contoh soalnya adalah PT Maju Jaya menetapkan bahwa safety level of cash balance harus cukup atau menutup pengeluaran selama 7 hari. Nah, pengeluaran kas rata-ratanya sehari berjumlah 600.000. Jadi berarti jumlah hari yang diinginkan kan 7 hari. Nah, rata-rata pengeluaran kasnya itu 600.000. Jadi 7 dikali 600.000 menjadi 4.200.000. Selanjutnya itu ada model Baumol. Total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal itu jadi ada terdiri dari dua item. Yang pertama biaya simpan, yang kedua biaya transaksi. Rumusnya itu biaya total sama dengan biaya simpan ditambah biaya transaksi. Rumusnya TC sama dengan buka kurung C dibagi 2 tutup kurung dikali I ditambah buka kurung T dibagi C tutup kurung dikali B. Nah, untuk mencari C-nya itu sama dengan buka kurung 2 dikali B dikali T tutup kurung dibagi I dan diakarin. Nah, keterangannya itu C sama dengan saldo kas optimal yang akan kita cari, yang I itu sama dengan tingkat bunga,
T-nya itu total kebutuhan kas dalam satu periode, B-nya itu biaya order kas. Contohnya, kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan 20 juta. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas adalah 10.000. Sedangkan tingkat bunganya adalah 18% per tahun atau 1,5 per bulannya. Saldo kas dapat dihitung. Yang pertama kita cari C-nya dulu atau saldo kas optimal. Sama dengan buka kurung 2 dikali 10.000 dikali 20 juta, tutup kurung dibagi 0,015. Nah, nanti hasilnya itu nanti diakarin. Nah, 1 atau dipangkatin 1 dia setengah per 2. Nah, maka akan didapatkan hasil 5.163.978. Ini saldo kas optimalnya. Nah, dalam periode 1 bulan, perusahaan melakukan order pengisian kas sebanyak 20 juta dibagi 5 juta, 163.978. Maka dia hasilnya itu 3,9 kali atau 4 kali. Nah, maka total costnya itu 5.163.978 dibagi 2 dikali 0,015 ditambah buka kurung 20 juta dibagi 5.163.978 tutup kurung dikali 10.000, maka didapatkan hasil 77.460. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan mohon maaf bila ada kekurangan kata dalam penyampaian aku, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.